Yuha! Hai everyone, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini spesial banget. Hari ini aku bakal ngajak kalian untuk produktif di saat-saat stay at home. So, buat kalian-kalian yang mau tahu cara produktifnya gimana, stay terus di YouTube channel aku. Oke? Oke guys, jadi hari ini aku bakal ngajak kalian untuk produktif di saat-saat stay at home. Salah satunya dengan cara belajar hal-hal baru. Belajar apa sih? Nah, untuk belajar ini sebetulnya kita bebas ya mau belajar apa aja dan bisa belajar dari mana aja. Jadi nggak harus belajar di sekolah, di kelas, atau misalnya belajar akademik yang kayak subjek-subjek mata pelajaran misalnya. Tapi kita bisa mempelajari hal-hal yang memang kita sukai atau misalnya interest kita. Bisa belajar tentang menggambar, tentang fashion, tentang culinary, atau misalnya tentang apapun pokoknya yang kalian suka. Nah, kali ini aku bakal ngajak kalian untuk belajar bahasa Korea. Kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk sama-sama belajar tentang bahasa Koreanya family atau 가족. Udah pada tahu kan pasti kalau misalnya lihat di drama gitu kan, udah ada oma, apa, hyung, oni gitu kan. Tapi gimana sih cara kita bedain manggil kakak kita? Misalnya oni itu buat panggilannya buat kakak perempuan kah, kakak laki-laki kah, atau misalnya kayak gimana sih gitu. Nah, bahasa Korea sendiri itu tuh sebetulnya ada kayak bahasa Sunda gitu ya. Kita tahu tuh ada tingkatannya, sama juga bahasa Korea tuh. Jadi ada yang untuk ke banmal, misalnya kalau banmal kan untuk temen gitu ya, sesama teman. Atau misalnya yang formal biasanya digunain ke relasi-relasi yang formal, misalnya di kantor dan sebagainya. Atau misalnya bahasa yang sopan ke yang orang yang lebih tua. Nah, kayak gitu. Untuk bahasa Koreanya keluarga ini namanya adalah, atau istilahnya adalah 가족, keluarga, 가족. 나의 가족, keluarga aku gitu. My family, oke? Okay? Jadi yang pertama, udah pasti pada tahu dong ini kan, ibu. Ibu itu biasanya kita dengar kalau di drama oma, atau kalau enggak omoni, kayak gitu kan. Nah, pengucapannya itu bukan oma. Oma itu kalau kita di sini, oma kita gitu kan. Tapi kalau misalnya di Korea ada penekanan di M-nya, jadi kayak oma dan bukan o tapi oma, kayak gitu. Nanti aku bakal liatin ke kalian juga gimana tulisannya ya. Nah, udah oma tuh biasanya kalau kita manggilnya udah kayak mah, kayak gitu. Oma, mah, oma gitu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau lengkap, itu bisa kita panggilnya omoni. Omoni. Nah, sedangkan ini pasti suka dengar juga kan di drama yang namanya omonim. Kalau misalnya omonim itu biasanya kita menyebutkan ibu tapi ke ibu orang lain. Misalnya ibunya teman kita, annyeonghaseyo omonim, ya, kayak gitu. Jadi ada nimnya. Nim itu menunjukkan istilahnya kita menghormat gitu ya. Omonim, sajangnim, sombenim. Nah, nim itu untuk yang bikin kita bahasa hormatnya itu kayak gitu. Nah, abis oma terus ada apa? Ada apa. Nah, apa ini menunjukkan untuk ayah kita. Kalau misalnya lebih lengkapnya atau lebih panjangnya kita bisa panggilnya aboji. Aboji. Aboji ya, bukan apoji. Aboji. 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 Nah, kalau misalnya kita pah, kalau misalnya kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya bisa bilang apa gitu kan. Tapi sama kayak oma, jadi ada penekanan di P-nya. Jadi opah, kayak gitu. Opah, apa. Nah, terus abis oma sama apa, pasti kita punya saudara kan. Entah misalnya itu
kakak laki-laki, kakak perempuan, atau misalnya adik laki-laki atau adik perempuan. Nah, ini tuh beda-beda istilahnya. Misalnya untuk kakak perempuan, misalnya kita perempuan nih, terus kakak kita juga perempuan, kita milihnya onni, 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 kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita laki-laki dan kakak kita perempuan, kita bilangnya nuna, nuna gitu. Jadi beda, tergantung kitanya juga, tergantung kita apakah kita laki-laki atau kita perempuan, dan apakah kakak kita laki-laki atau kakak kita perempuan. Sedangkan kalau misalnya kakak kita laki-laki dan kita perempuan, kita panggilnya opa, opa. Udah pasti udah sering banget kan dengar opa, opa. Nah, tapi itu juga bisa digunain untuk manggil kakak laki-laki yang lain misalnya. Tapi untuk yang kandung ini biasanya ngejelasinnya pakai chin opa gitu. Nah, abis itu kalau misalnya kita laki-laki dan kakak kita laki-laki, kita panggilnya hyung, bukan hyung ya, bukan hyung, hyung, kayak gitu, hyung. Jadi kayak bukan u tapi e sama o digabungin, hyung, kayak gitu. Selanjutnya, kalau misalnya adik kita nih, adik kita kan ada laki-laki dan perempuannya dong pastinya. Kalau adik sendiri, itu bahasa Koreanya adalah dongseng, uri dongseng, adikku, uri dongseng. Nah, kalau misalnya adiknya laki-laki, namja, laki-laki itu kan namja ya. Tapi kalau misalnya adik laki-laki, berarti kita manggilnya nam dongseng, nam dongseng. Jadi adik laki-laki. Kalau misalnya adik perempuan, kita panggilnya atau istilahnya adalah yo dongseng. Yo itu kan dari yoja, jadi yo dongseng itu adik perempuan, kayak gitu. Nah, abis itu pastikan ibu dan ayah kita punya kakak dan adik juga kan, yang kita sebut dengan bibi atau paman. Nah, sebutan bibi atau paman ini tergantung dari bibi dari pihak mana, misalnya dari pihak ibu atau dari pihak ayah. Nah, ini tuh istilahnya beda juga. Misalnya untuk dari pihak ayah, kita panggilnya, gini aku nyari contekan dong. Kalau misalnya ini soalnya suka ketuker-tuker pihak ayah, pihak ibu itu sih yang bikin pusing. Tapi kalau untuk paman sendiri istilahnya tuh ada dua, ada samchon sama hue samchon. Hue samchon. Kalau samchon itu adalah paman tapi dari pihak ayah. Kalau hue samchon itu adalah paman tapi dari pihak ibu. Tuh, ingat-ingat ya, beda antara paman dari ayah dan paman dari ibu. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya, pasti kita sering dong kan di drama ajoshi. Ajoshi bukannya paman juga ya? Benar, ajoshi juga sebutan untuk paman. Tapi ketika kita memanggil paman yang bukan paman kandung, misalnya ada om-om, aduh om-om lagi. Maksudnya ada om-om, kita nggak tahu namanya, pengen apa, Jokyo ajoshi. Atau misalnya, ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita manggil untuk paman yang bukan paman kandung kita bisa panggil ajoshi, kayak gitu. Abis samchon atau paman, pasti kan kita juga punya bibi ya. Ya ada yang punya bibi, ada yang enggak. Well, tergantung. Nah, untuk bibi ini juga sama. Jadi istilah bibi untuk dari pihak ibu dan pihak ayah juga berbeda, guys. Nah, pihak bibi ini, pihak bibi dari pihak ibu biasanya kita panggil dengan sebutan imo. Kan kalau misalnya di drama-drama tuh ya, kalau misalnya punya tante panggilnya imo atau imo, terus di belakangnya ada namanya kayak gitu. Di depannya misalnya Jia Imo, jadi tante Jia kayak gitu. Nah, selain itu dari pihak ayah kita panggilnya gomo, gomo. Bukan, jadi ada imo, ada gomo. Kalau imo itu dari pihak ibu, dan kalau gomo dari pihak ayah. Misalnya, Jia gomo, tante Jia. Nah, itu tapi dari pihak ayah, kayak gitu. Tapi, kadang-kadang kita kan juga denger ya, loh bukannya Ajuma juga bibi ya? Benar, Ajuma juga bibi, tapi kalau misalnya kita manggil bibi yang bukan bibi kandung kita. Misalnya kita nemu tante-tante gitu ya. Ya, well, udah seumuran kayak bibi kita, terus kita manggilnya Ajuma atau Ajumoni.
gitu. Tapi biasanya kalau kita di drama kan lebih banyak pakai istilah ajuma ya. Nah, si ajuma ini juga digunain untuk yang ibaratnya kan kadang suka di drama suka ada yang ngambek juga ya kalau ajuma. Jadi aku belum ajuma. Nah, si ajuma ini juga menunjukkan ke perempuan yang sudah menikah. Jadi kalau misalnya seumur bibi kita terus udah menikah juga, nah itu biasanya ajuma kayak gitu. Tapi sebelumnya ini nih buat kalian-kalian yang emang tahu juga bahasa Korea, kalian bisa benerin kalau emang ada kata-kata aku yang salah ya di komen kayak gitu. Nah, kenapa sih aku bisa tahu bahasa Korea ini? Sebetulnya kalau misalnya istilah-istilah kayak gini kan kita sering dengar di drama ya, tapi kayak penjelasannya, kalau gimana cara makainya, gimana pengucapannya, harus kita pelajari lagi. Karena kalau misalnya kita cuma dari drama, kadang kita suka bingung ini tuh ilmu tuh buat dari pihak mana, misalnya kayak gitu ya. Jadi silsilah keluarga di Korea tuh kayak gitu, berbeda antara dari pihak ibu dan pihak ayah. Nah, kalian bisa belajar lebih lengkapnya, misalnya nyari-nyari itu boleh. Nah, kenapa sih aku kok bisa tahu? Pertama, aku tuh ikut les kan selama 3 tahun. Udah ada di YouTube aku, pasti yang udah lihat udah tahu kalau misalnya aku itu sempet les bahasa Korea selama 3 tahun. Nah, habis itu sering nonton drama juga, jadi makin makin keasah gitu ya. Kalau kita belajar bahasa itu, poin pentingnya adalah kita harus menggunakan bahasa itu biar kita nggak lupa. Nah, salah satunya adalah dengan cara menonton drama atau dengerin lagu, nonton reality show, dan lain sebagainya. Atau misalnya kita juga bisa nyari temen yang memang orang asli Korea misalnya. Dengan cara, sekarang tuh banyak banget aplikasi yang bikin kita bisa kenalan sama orang di luar gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu cara buat kita dapat temen untuk belajar bahasa kayak gitu. Nah, terus ada juga istilah tentang kakek nenek kan. Nah, si kakek nenek ini juga beda loh dari pihak ayah dan juga pihak ibu. Nah, untuk istilah kakek dan nenek juga sama, berbeda antara pihak ibu dan pihak ayah. Kalau misalnya pihak ayah, kita biasanya bilang halmoni untuk nenek dan haraboji untuk kakek. Kalau misalnya dari pihak ibu, kita bisa manggilnya we halmoni sama we haraboji, kayak gitu. Jadi ditambah sama we gitu. We halmoni, we haraboji, kayak gitu. Nah, oke, jadi kita review ya. Yang pertama kita manggil omoni sama oma. Habis itu ada aboji dan apa. Habis itu ada nuna, oni, oppa, hyung, imo, gomo, samchon, we samchon, halmoni, we halmoni, haraboji, we haraboji. Terus tambahannya ada ajuma, ajumoni, dan ajosi. Kayak gitu guys. So, untuk hari ini itu aja yang mau aku share dengan kalian tentang bahasa Korea dari family atau kajok. Kayak gitu. Segitu aja pelajaran bahasa Korea kita hari ini. Semoga dapat membantu dan bisa membuat kalian lebih semangat lagi buat belajar bahasa Korea atau belajar hal-hal lainnya yang memang kalian suka. Intinya jangan pantang menyerah meskipun kita nggak tahu. Kadang kita kan kalau belajar, kamu belajar itu buat apa sih? Tapi who knows, siapa tahu itu bakal kepake nantinya, ya kan? Kita tuh nggak pernah tahu sama hidup. So, dari aku segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. You bye.